Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kepada Bapak pengawas masjid, Bapak Suwarjo SPD MPD selaku pembina gugus Sunan Ampel yang berbahagia, yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah Segugus Sunan Ampel yang berbahagia, yang saya hormati, pada Bapak Ibu guru kelas 25 Segugus Sunan Ampel, dan yang saya hormati dan kita tunggu nanti penyampaian materi pembebasan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan inayahnya, atas limpahan berbagai kenikmatan. Alhamdulillah, siang hari ini kita masih bisa berkumpul untuk acara pembebasan pada komunitas belajar oleh sekolah penggerak di Gugus Sunan Ampel. Untuk itu marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah SWT dengan ucapan tulisan hamdalah. Dua kalinya salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan harapan semoga kelancaran kita sampai. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk siang hari ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semuanya yang hadir di ruangan Gugus Sunan Ampel ini, memenuhi undangan kami dalam rangka pembebasan program sekolah penggerak untuk angkatan 1, yaitu SD Nurul Huda dan SD Az-Zahra, dan PSP angkatan 2, yaitu SD Negeri Bintoro 4. Maksud dari tujuan pembebasan ini adalah menyampaikan informasi, menyampaikan materi, menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan implementasi kurikulum merdeka dari sekolah penggerak kepada sekolah atau satuan pendidikan di wilayah Gugus Sunan Ampel. Atau monolog ya, tapi ada dialog dari panjenengan juga, boleh nanti menanyakan di tengah sesi, sehingga pada saat proses penyampaian atau pembuatan video itu betul-betul bermanfaat. Itu Bapak Ibu yang saya hormati. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Pak Anggit untuk bisa menyampaikan materinya. Terima kasih dari saya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk semua di rumah ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak pengawas kita, yaitu Bapak Suwarjo SPD MPD, kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah, baik di SD Negeri Bintoro 4, di SD Nurul Huda, sama di SD Az-Zahra, ya, dan SD Kutawali juga. Dan tak lupa Bapak Ibu Dewan Guru di SD masing-masing yang saya banggakan. Pertama-tama saya di sini akan membahas terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, ya Bapak Ibu. Untuk tujuan belajarnya, yaitu kita akan memahami pentingnya pembelajaran berdiferensiasi bagi murid, kemudian cara mengidentifikasi kebutuhan murid berdasarkan kesiapan belajar, minat, kemudian profil belajar murid, dan yang ketiga kita akan mengetahui elemen diferensiasi, yaitu konten, proses, dan juga program. Kita itu harapannya setiap murid itu bisa semua gitu ya, atau mencapai tujuan belajarnya yang kita sampaikan ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya ini dari Ki Hajar Dewantoro.
beliau menyampaikan, serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya yaitu guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Kita lanjutkan. Di sini ada pengertian pembelajaran diferensiasi menurut Tomlinson. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Atau bisa dikatakan juga bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Bapak Ibu, ini di bawah ini ada sebuah ilustrasi di dalam kelas, dan nanti saya minta Bapak Ibu untuk menjawab ya nanti ya, menjawab dari kasus di bawah ini ya. Di situ ada Pak Darso, seorang guru kelas 2 SD di sebuah sekolah dengan jumlah murid sebanyak 28 orang. Adapun dari 28 orang tersebut, Pak Darso memperhatikan muridnya yang 3 orang, termasuk anak yang cepat dalam mengerjakan tugas soal-soal perkalian. Pak Darso tidak ingin ketiga anak tersebut tidak ada pekerjaan sehingga mengganggu teman-temannya yang lain. Akhirnya Pak Darso pun berinisiatif untuk menyiapkan soal tambahan untuk ketiga anak tersebut. Murid yang lain diberinya soal sebanyak 15 soal perkalian, sementara untuk ketiga anak tersebut diberinya tambahan 10 soal, sehingga yang dikerjakan sebanyak 25 soal perkalian. Untuk pertanyaannya, apakah strategi pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Darso tepat? Kalau tepat ataupun tidak, itu jelaskan mengapa. Kemudian, apa yang Anda lakukan jika menjadi Pak Darso? Jelaskan mengapa Anda melakukan hal demikian. Boleh saya minta Bapak Ibu untuk atau raise your hand gitu ya, mengacungkan tangan siapa yang mau berpendapat yang terkait dengan pembelajaran tadi yang dilakukan sama Pak Darso. Kalau menurut saya strategi pembelajarannya sudah tepat atau belum, bisa jadi tepat ya Pak, karena memang menurut saya menurut saya karena memang kan kemampuan anak berbeda-beda. Nah, ini tinggal bagaimana guru ini memberikan tugas atau memberikan jalur alternatif yang memang pas. Terus mengapa ini tadi apa ya, mengapa alasannya apa? Karena memang kemampuan anak berbeda-beda, tapi tidak harus melulu soal gitu Pak Agif nih. Bisa saja melakukan tambahan materi kepada tadi yang 3 anak tersebut, atau memberikan soal yang lebih sulit mungkin ya Pak Agif ya, itu bisa. Terus apa yang Anda lakukan jika menjadi Pak Darso? Ya, tadi mungkin dengan diferensiasi yang tepat tadi ya Pak ya. Jadi berbeda-beda lah. Bagaimana nanti si anak ini pintar, kita kasih soal yang agak sulit si anak ini belum bisa, agak ringan-ringan aja tugasnya apa. Ya itu bisa Pak. Terus jelaskan mengapa Anda melakukan hal demikian. Karena tadi Pak, setiap murid atau peserta didik kita itu punya kemampuan berbeda-beda, minat yang berbeda-beda, bakat yang berbeda-beda, dan lain sebagainya. Kita sebagai guru harus mampu memahami hal tersebut. Terima kasih Pak. Tepuk tangan. Saya akan berusaha menanggapi dari pertanyaan tadi. Apa strategi pembelajaran yang dilakukan Pak Darso sudah tepat? Kalau menurut saya sudah tepat, karena tadi seperti yang dibilang tadi, kemampuan anak itu berbeda-beda. Jika hanya diberi soal yang sama dengan murid yang lain, kemungkinan dia akan selesai duluan dan tidak ada pekerjaan, dia akan mengganggu teman yang lain. Lebih baik diberi soal tambahan ataupun diberi soal yang lebih sulit, karena kalau disamaratakan juga nanti juga cepat selesai, juga perkembangan anaknya itu juga malah menghambat. Anak yang sekiranya sudah bisa kita tingkatkan ke level yang lebih tinggi lah, seperti itu Pak. Itu alasan saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terkait dengan kasus Pak Darso. Tadi lumayan baik semua ya jawabannya saya tangkap. Tapi ini jawaban yang sesuai kasus. Jika kita mengacu ke kasus Pak Darso di atas, maka keputusannya untuk memberikan soal tambahan dengan jenis soal yang tetap sama serta tingkat kesulitan yang juga sama kepada 3 murid yang selesai terlebih dahulu belum dapat dikatakan sebagai diferensiasi. Itu aja Bapak Ibu ya. Apalagi tujuan diberikannya soal tadi adalah agar 3 murid tersebut ada pekerjaan sehingga tidak mengganggu murid yang lain gitu. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Oleh karena itu, Pak Darso perlu melakukan identifikasi kebutuhan belajar dengan lebih komprehensif agar dapat merespon dengan lebih tepat terhadap kebutuhan belajar peserta didiknya, termasuk ketika peserta didik tersebut. Itu jawaban ini. Bapak Ibu sudah berkenan mendengarkan saya. Saya yakin ini Bapak Ibu semua akan lebih profesional ya, karena saya lebih muda dan Bapak Ibu semua lebih senior gitu ya Bapak Ibu ya, pasti lebih berpengalaman daripada saya gitu. Baik, saya mohon maaf apabila ada kekurangan baik yang saya sampaikan tadi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati. Terima kasih atas atensinya, perhatiannya, apresiasinya, dan semangatnya sehingga menyampaikan materi untuk pengibasan pada komunitas belajar gugus Sunan Ampel dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.